Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amit-amit. Gimana? Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita memasuki puasa yang keberapa nih? Empat ya? Puasa yang keempat Ke ya? Empat ya? Ya Alhamdulillah nggak terasa ya. Ternyata 4 hari ini kita menjalankan ibadah puasa. Insya Allah masih ada hari-hari lain. Ya mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Rektor Universitas Darun Najah, para dosen, para pengelola, dan mahasiswa, mahasiswi ya yang ustazah cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini ustazah dikasih kesempatan, ini adalah kesyukuran dan juga kehormatan bagi kami ya untuk mengisi, untuk memberikan, menge-share gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Darun Najah di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Pada Amin. kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul yaitu ilmu dan adab. Yang tentunya ilmu dan adab itu tidak bisa dipisahkan, ya. Ilmu itu adalah kunci dari segala kebaikan dan pengetahuan, ya. Ilmu itulah kunci. Nah, ilmu merupakan juga sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Tak sempurna iman dan tak sempurna pula amal kecuali adanya ilmu. Betul nggak? Ya. Ah, dengan apa? Pengetahuan dunia dengan ilmu, pengetahuan juga akhirat juga harus ada ilmu, ada ilmunya. Ya, ya. Ibadah juga harus ada ilmunya. Dengan ilmu Allah kita sembah, ya. Dengan hak Allah ditunaikan, ya. Dengan ilmu pula kita bisa menyebarkan agama Allah, ya. Insya Allah. Sebagian dari kita ini menganggap, ya, sebagian dari manusia menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama itu adalah sekedar sunnah. Ya, padahal kita ini wajib, ya, mempunyai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu adalah faridoh, wajib, ya, wajib bagi setiap muslim. eh Kenapa menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua? Nah, ini mahasiswa-mahasiswi ya, alhamdulillah ini bukan hanya dari Jakarta saja, tapi juga nih mahasiswa-mahasiswi Universitas Darun Najah ini sudah tersebar ya dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang Jakarta, Makassar, ada ya. Wajib, apalagi mampu masih muda. Nah, wajib apa? Menuntut ilmu. Ya, di samping menuntut ilmu juga harus mempunyai adab, adab yang baik. Nah, kenapa kita wajib menuntut ilmu? Kenapa wajib menuntut ilmu coba?
Banyak dalil-dalil ya yang tentunya para mahasiswa, mahasiswi ini mengetahui dalil-dalil menuntut ilmu ya, apa saja dalil-dalilnya. Juga keutamaan menuntut ilmu. Ini banyak sekali kenapa kita harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sudah besar atau remaja, tidak, tapi menuntut ilmu sejak kecil ya, sampai sampai kapan? Sampai dewasa? Tidak, tapi juga sampai sampai dari ayunan sampai liang lahat ya, menuntut tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu juga itu adalah ikhtiar kita, usaha, ya enggak? Ya kan? Antum menuntut ilmu di Darun Najah, ya di Universitas Darun Najah, berarti berusaha, berikhtiar, ya, sebuah usaha mempelajari sebuah ilmu, entah itu ilmu biologi, ilmu masyarakatan, ilmu alat, ya, ilmu akidah, misalnya ilmu kalam, ya, ini sebuah ilmu ya, dunia ataupun di akhirat, tujuannya agar apa? Tujuannya agar ilmu ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan bermanfaat juga untuk orang lain, agar mempunyai manfaat untuk agama, bisa menyebarkan agama di muka bumi Allah ini. Ya, bisa juga bermanfaat ya kepada orang-orang lain. Nah, ini ya, tujuan kita menuntut ilmu ya. Yang pertama ya, kenapa kita harus menuntut ilmu dari kecil sampai dewasa, sampai liang lahat. Nah, kenapa? Karena dengan menuntut ilmu itu memudahkan kita ini, memudahkan seseorang untuk mencapai surganya. Karena ilmu itu adalah kunci, ya enggak? Kita ingin sholat kita diterima Allah, ya enggak? Ya, Iya. kita ingin puasa kita ini diterima puasanya. Pengen zakatnya bisa diterima, harus pakai ilmu enggak? Iya. Harus pakai ilmu nggak? Iya, harus pakai ilmu, harus ngerti apa syaratnya, ya nggak? Apa rukunnya, ya? Apa bagaimana, kapan, kan itu kan? Mau haji, ya, mau haji harus ngerti tuh rukun, syarat, kemudian juga sunnah-sunnahnya apa saja, bacaannya, ya. Harus ada ilmunya. Ya, jadi memudahkan seseorang mendapatkan surga. Kemudian juga dengan ilmu, ya, dengan ilmu ini sebagai amal jariah. Contohnya, coba ini Kiai As'ad Umam, ya kan, misalnya itu ya, menuliskan buku Iqra, terus orangnya udah meninggal, kitabnya terus dipakai. Kitab bahasa Arab, ya, oleh Kiai dari Gontor, ditulis orangnya udah wafat, terus sebagai amal jariah. Juga ilmu-ilmu yang lain ya dituliskan Allah sebagai ilmu jari ya, yang orangnya sudah meninggal, orangnya wafat, tapi amalnya terus mengalir gitu ya. Idza mata benu adama, gimana? Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apa aja? Sedekah jariyah. Ya, apabila seorang manusia meninggal, terputuslah ya semua amal ibadah kecuali tiga. Yang pertama adalah apa? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang Ilmu bermanfaat. yang
bermanfaat. Ya, ini ada yang dari Serang, ada yang dari Bengkulu ya, saudara lihat ini. Ya, ilmu yang bermanfaat walaupun jauh ya, walaupun tempatnya di pelosok, Masya Allah, semangat menuntut ilmu. Nah, ya, karena apa tadi dengan tujuan agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk orang lain. Karena kita sadar, ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Orang yang meninggal sudah, tapi ilmunya biar bisa mengalir, ya kan, bermanfaat kepada orang lain. Nah, yang tadi, yang ketiga adalah waladun solihun. Anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, mengirimkan doa-doa kepada orang tuanya. Nah, ini juga harus pakai ilmu, harus ada ilmu, ada ilmunya. Waladun soleh, ya, yad'ulah yang mendoakan kepada orang tuanya, mengirimkan sholawat, mengirimkan al-fatihah, mengirimkan doa-doa, ya, kepada kedua orang tuanya. Ah, kemudian, kenapa kita juga harus mempunyai ilmu? Ya, di samping adab. Ya, yang ketiga, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, artinya apa artinya? Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sama enggak orang yang mempunyai ilmu dengan yang enggak punya ilmu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama ya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan? Beda. Yang nggak punya pengetahuan sholat asal sholat aja, gitu kan? Tapi yang punya ilmu pengetahuan ada ilmunya gimana caranya biar sholat diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapan waktu-waktunya yang mustajab? Ya kan harus ada ilmunya. Kalau yang haji ya, di mana tempat-tempat yang mustajab? Ya kan? Ada tempat-tempatnya itu harus dipelajari dengan ilmu. Bagi petani ya, harus ada ilmunya. Gimana biar menanam itu hasil tanamannya itu apa? Berbuah, mendapatkan hasil yang melimpah. Ada ilmunya enggak? Ada ilmunya, ya pasti ada ilmunya. Ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Sama enggak orang yang berilmu dengan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Ya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Kenapa kita juga harus mempunyai ilmu pengetahuan? Ya, orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena dia berilmu, jadi mengerti, ya kan? Mengerti, faham, ya. Jadi sangat takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ngerjain semaunya aja, gitu kan? Nah, karena dia ngerti ada ilmunya. Ya, bagaimana kita ini adabnya kepada Allah, bagaimana adabnya kepada orang tua kita, bagaimana adabnya kepada guru-guru kita, kepada saudara kita, kepada murid-murid kita, ya. Jadi yang paling takut ya kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Ya, seperti dalam surat Al-Fatir, ya. Allah menjelaskan seseorang dengan ilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan yang diciptakan. Ya, mengerti
bagaimana ya kan kehidupan diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa, ya, karena ngerti itu perbuatan dosa, ya. Jadi karena takutnya sama Allah, nggak akan melanggar gitu, ya, nggak akan melanggar hukum-hukum Allah, ya, karena memiliki pengetahuan akan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak nih? Hah? Mau nggak? Iya, diberi kebaikan di dunia dan di akhirat, Masya Allah. Ya, bagi orang yang berilmu diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqihu fiddin. Artinya, ya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Nah, ini ya. Eh, sekarang apa kaitannya ilmu dengan adab? Ya, mana yang lebih didahulukan, ilmu atau adab? Apa nih? Ada. Ilmu atau adab? Adab. Ya, adab adalah sesuatu yang harus didahulukan daripada ilmu. Ya enggak? Ya, adab harus didahulukan daripada ilmu. Apa itu adab? Apa adab? Ada yang tahu adab? Adab bahasa artinya adalah ya, artinya menerapkan akhlak mulia. Ya, menerapkan akhlak mulia. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan, ya, perbuatan, ya, ya, perkataan dan perbuatan. Ada juga sebagian ulama yang mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, jadi arti adab secara keseluruhan ya, segala bentuk sikap dan perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan ya, kebaikan dan budi pekerti seseorang. Nah, ya. Ini kalau akhlak merupakan adab dan akhlak saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kenapa sampai para ulama ya? Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab daripada ilmu? Dikatakan oleh Yusuf bin Al-Husain ya, ulama Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma. Apa coba ulangi lagi? Bil adabi Kita tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Ya, karena punya adab, ya mempelajari adab, adabnya baik, adab kepada Allahnya baik, mohon doa kepada Allah, minta doa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan. Ya, adab kepada orang tua, coba contohnya, ya, sebelum jalan kita pamit, ya enggak? Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita jalani, ya, yang dilarang orang tua kita tidak kerjakan. Nah, ini adab kepada orang tua, patuh, hormat, gitu kan? Ya enggak? Ya, ya, kepada kiainya. Ini mungkin yang dari kemarin itu yang kepada kiai-kiai kita, ya, para ulama, ya kan?
kita juga menjaga adab kita, sopan santun, tawadu, kan itu ya, tawadu ya, tidak sombong kepada para ulama, ya, kepada guru-gurunya tidak sombong, betul nggak? Sehingga ilmu itu dapat. Ya, kalau orang yang mau mau pelajari ilmu, sombong, nggak mau taat, tidak menghormati gurunya, akan susah ilmu itu akan masuk kepada seseorang yang menuntut ilmu. Ya, nah, ini adabnya, adab menuntut ilmu. Jadi ada adab menuntut ilmu. Ya. Kenapa ini ya adab ini diutamakan daripada ilmu? Sebab kepintaran seseorang itu nggak ada artinya kalau nggak ada adabnya, betul nggak? Iya, Ya, Ustazah. ya kan? Orang pinter tapi sombong, apalah artinya? Ya, orang nggak akan mau mendekat kepada dia. Orang sombong kepada gurunya, ya, su'ul khuluqi, ya, su'ul adab, ya, nggak tidak patuh, tidak hormat kepada guru, akan susah ilmu itu masuk kepada diri seseorang itu. Jadi nggak ada artinya apabila seorang miliki ilmu, ya kan, ilmu yang banyak tapi nggak ada adab, nggak ada etikanya, ya. Kemudian juga ilmu itu akan menjadi bahaya kalau nggak ada adabnya, nggak ada etikanya, ya. Iya, ilmu, ilmu dipakai untuk kebaikan seharusnya. Tapi kalau nggak ada adabnya, ilmu-ilmu itu akan membahayakan orang lain, membahayakan dunia. Kan itu kan akan menyebar virus-virus yang lain, ya. Itu karena tidak ada adab. Jadi kepintaran itu nggak ada artinya apabila seseorang tidak mempunyai adab, ya. Seorang murid, ya kan, harus mempunyai adab yang baik kepada guru. Guru juga harus ada adabnya nggak kepada anak muridnya. Jadi guru ada adabnya nggak kepada muridnya? Ada, Ada nggak? ada, Anggun, Salva, ada kan? Ada, ya. ada. Disayang muridnya, ya nggak? Diperhatikan, ya. Iya, dia apa perhatikan, mengenal muridnya. Itu adab kepada dari seorang guru kepada murid-muridnya, ya. Nah, jadi tidak ada kepinteran, nggak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab. Begitu pentingnya ya adab, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan sebagai hal yang paling utama. Sebab kepintaran pun tidak ada artinya ya apabila tidak memiliki adab. Ilmu bisa saja menjadi bahaya ya bagi pemiliknya dan orang lain ya karena seseorang itu tidak mempunyai adab, ya, tidak punya adab sopan santun. Bagaimana di antara adab, ya kan, adab sopan santun atau adab etika yang baik? Kita ketika kita belajar, kita ketika kita menuntut ilmu, niatkan, niatkan untuk apa? Ibadah lillahi ta'ala. Ya, semuanya nih. Ya, baik yang dari jauh dan dekat, ya kan? Kita kan niat, ya kan? Tolabul ilmi di Darun Najah. Niatkan apa? Ibadah tolabul ilmi. Ya, niatkan ibadah tolabil ilmu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dzalika dinul qayyimah, ya. Kemudian di antara adab yang baik juga ya adab yang lain adalah selalu berdoa saat menuntut ilmu. Apa yang kedua? Berdoa ketika menuntut ilmu. Apa doanya?
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya. Warzuqna ilman yanfa'una. Warzuqna ilman yanfa'una ya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Gitu ya. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahilah aku ilmu. Berikanlah aku rizki yang bermanfaat. Ya, tadi dua nih adabnya. Yang ketiga, ya, ketiga, sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan hanya masuk kelas, keluar kelas udah. Dapatnya apa? Nggak tahu. Ya kan? Jadi perlu ada kesungguhan. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ya. Ya. Yang keempat, ya. Ini di antara adabnya ini, antara adab yang lain adalah apa? Menjauhi maksiat. Apa? Menjauhi maksiat. Ya, jika udah bermaksiat ini udah penuh nih, udah nggak bisa dimasukin lagi, pikirannya udah kotor, ya enggak, pikirannya udah ngeres duluan gitu,